Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arifiyat Purnanto. Baik, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat forum diskusi ya, terutama di LMS Moodle. Nah, di sini teman-teman semuanya, seringkali kalau kita membuat forum diskusi itu kan kita sudah menentukan topik tertentu ya, tapi kadang mahasiswa malah menambahkan topik baru ya, sehingga diskusinya itu malah jadi tidak nyambung antara topik yang satu dengan topik yang lain, atau pendapat mahasiswa satu ya dengan pendapat mahasiswa yang lain. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat gitu ya diskusi atau forum diskusi yang nantinya itu setiap mahasiswa itu ya hanya bisa diskusi dalam satu forum yang sudah kita buat tanpa mereka bisa membuat forum-forum yang lain gitu ya. Jadi biar terfokus. Nah, di sini langsung saja Bapak Ibu bisa membuat atau membuka kelas mukanya terlebih dahulu atau LMS Moodle-nya. Kemudian di sini pilih add an activity or resource. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih bagian forum ya. Nah, bagian forum ini tulis saja di sini diskusi 1 gitu ya. Diskusi 1. Kemudian description ini adalah petunjuk diskusinya ya. Nah, kebetulan ini petunjuk diskusinya saya sudah siapkan ya. Tinggal nanti nebali ya bagian-bagian yang diperlukan biar mahasiswa juga lebih nyaman, lebih fokus untuk memahami isi dari petunjuk tersebut. Nah, setelah ini dirasa selesai gitu ya, dirasa selesai, kemudian kita akan menuju ke bagian description ya. Ini bisa di display atau tidak juga nggak masalah ya. Kalau di display dia akan tampil di halaman awal gitu ya, tapi kalau tidak nanti diklik diskusi dulu atau forum dulu dia baru muncul petunjuknya. Nah, disinilah salah satu kuncinya ya teman-teman di bagian forum type ya. Nah, forum type ini yang biasanya standar forum for general user, maka ini harus kita sesuaikan menjadi a single simple discussion ya. Jadi ini akan menjadi single discussion saja ya, satu topik satu forum. Kemudian availability bisa di setting tanggalnya. Kalau ini kembali ke Bapak Ibu semuanya. Attachment ini adalah file yang akan dilampirkan. Mungkin dia akan menunjukkan artikel atau buku atau mungkin file-file yang lain ya yang mendukung pendapatnya dia gitu ya. Tapi di sini ada settingannya, bisa disetting mulai 500 kilobyte sampai ke 50 megabyte ya. Kemudian subscription and tracking ini diabaikan saja. Discussion logging juga diabaikan, kemudian post threshold juga diabaikan. Nah, di bagian ini yang tidak boleh diabaikan ya, yaitu adalah whole forum grading. Di bagian whole forum grading ini, kalau saya menyarankan menggunakannya adalah point ya. Nah, point ini artinya adalah setiap pendapat yang disampaikan oleh mahasiswa nanti akan bisa kita nilai gitu ya, setiap pendapatnya. Dia mau ngirim satu pendapat, dua pendapat, tiga pendapat, itu akan bisa kita nilai. Dan grading metodenya, saran saya menggunakannya adalah simple direct grading ya. Nah, berikutnya yang bawahnya ini tidak usah disetting, tidak masalah ya. Grading to pass juga nggak, di rating juga nggak masalah. Nah, di bagian ratings ini juga menjadi kunci ya. Jadi meskipun di sini sudah di setting point, kalau Bapak Ibu semuanya di sini tidak menetting aggregate type-nya ya, aggregate type gitu ya, ini tidak disetting, maka di lembar atau di forum diskusinya nanti di laman Bapak Ibu tidak akan kelihatan gitu ya tempat untuk menilainya, karena apa? Karena di sini statusnya no ratings ya. Maka harus kita ubah menjadi beberapa opsi. Pertama, average of ratingnya. Average of rating ini dia fungsinya adalah merata-rata gitu ya jumlah diskusi yang sudah dinilai. Jadi kalau ada seorang mahasiswa mengirimkan 5 diskusi, nilainya macam-macam, maka nilainya di rata-rata gitu ya. Kemudian count of rating. Nah, count of rating ini kan hampir sama dengan sum of rating ya. Artinya adalah dia akan menghitung jumlah ya. Jumlah rating ya, rating atau nilai yang diberikan gitu ya terhadap diskusi yang sudah disampaikan oleh mahasiswa itu. Kemudian ada maximum rating, kalau saya biasanya pakai ini ya, karena dari sekian diskusi itu pendapat yang terbaiklah yang dia akan dinilai secara tinggi gitu ya, sehingga diambilnya adalah
nilai tertingginya. Misalkan dari 5 diskusi dia punya nilai 70, 80, 90, maka yang masuk ke nilai akhirnya adalah yang 90. Kemudian kalau minimum rating kebalikan dari maximum rating. Jadi itu akan diambil yang nilai minimalnya gitu ya. Nah, saya biasanya menggunakan maximum rating. Kemudian type-nya tetap point saja ya, karena di sini ada point, scale sama non ya. Saya boleh point saja. Kemudian ada skor maksimumnya ya. Kemudian restrict access to item with dates in the range ya. Kalau ini nggak usah diaktifkan aja, nggak masalah. Grade kategori ini juga nggak usah disetting, nggak masalah. Kemudian sisanya tidak perlu disetting, tidak masalah. Kita langsung klik save and display. Nah, di save and display nanti akan langsung muncul ya tampilannya ya, mulai dari tema diskusinya, kemudian latar belakang, tujuan, petunjuk gitu ya. Jadi sudah tertata dengan rapi, kita klik continue. Nah, ini tampilannya. Nah, dari sini maka setiap mahasiswa nanti begitu mereka membuka ya, misalkan seperti ini ya, ngeklik discussion ya atau diskusi, maka mereka tidak akan muncul menu menambahkan topik baru gitu ya. Tapi mereka langsung mendapati petunjuk, setelah itu mereka hanya bisa klik reply. Nah, di sini saya simulasikan yang untuk tampilan dari sisi mahasiswanya ya. Nah, ini saya pinjem akun dari Pak Towil ya untuk menggunakan ini. Jadi di sini saya klik diskusi, kemudian di sini sudah muncul ya perintahnya ya, kemudian saya reply. Nah, dari reply ini tadi misalkan ini adalah jawaban mahasiswa yang sudah dilengkapi dengan sumber pustaka ya. Ini sebagai contoh aja. Kemudian kita klik post to forum. Nah, maka di sini sudah selesai tugas dari mahasiswanya. Tugas dosennya adalah ini di refresh dulu, kemudian nanti melihat jawaban dari mahasiswanya itu seperti apa. Nah, dari sini kalian bisa atau Bapak Ibu bisa memilih ya skor yang digunakan, atau kalau misalkan males nyekrol gitu ya, kalau Bapak Ibu bisa menggunakannya langsung diklik misalkan nilainya 78. Nah, itu langsung diketik saja 78, kemudian di enter atau enggak di klik. Nah, ini pastikan sampai di sebelah sininya di bagian maksimum ratingnya ini muncul skor yang didapatkan. Nah, seperti itu. Nanti akan ada jawaban lagi dari siswa-siswa yang lain yang mungkin dia langsung menjawab pertanyaan atau instruksi diskusi ini ya, atau dia mungkin juga menanggapi jawaban dari teman ya. Tapi meskipun menanggapi jawaban dari teman, itu mereka juga harus menambahkan teori-teori pendukung. Oke. Baik, saya rasa itu ya tutorial kita dalam membuat forum atau diskusi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.